Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisurya Apriliana. Saya dari Prodi Gizi. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang MPASI untuk anak usia 6-12 bulan yang disesuaikan dengan tekstur setiap usia tersebut. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum membahas tentang MPASI, kita membahas ASI dulu. ASI itu baik untuk kesehatan bayi. MPASI berguna untuk memenuhi gizi setelah usia 6 bulan. Di leaflet ini sudah terdapat beberapa penjelasan tentang MPASI itu sendiri, dari mulai cara pemberian MPASI, jadwal anak itu, terus makanan yang sebaiknya dihindari. Kemudian pemberian ASI eksklusif itu sampai bayi berusia 6 bulan, dan setelah itu diteruskan dengan MPASI dan ASI sampai usia 2 tahun. Kemudian pemberian ASI itu tidak boleh langsung banyak atau langsung kasar teksturnya, tidak. Pemberian MPASI itu harus mulai secara sedikit demi sedikit, cara bertahap, mulai dari tekstur yang encer, semakin lembut, lumat, dan menjadi kasar dan untuk menambah nilai gizi pada bayi usia 8-9 bulan itu bisa ditambahkan dengan santan, margarin, atau sumber lemak, tapi dengan porsi yang sedikit demi sedikit. Untuk bayi yang usianya masih di bawah 1 tahun, sebaiknya tidak mengkonsumsi madu dan juga putih telur. Untuk madu sendiri itu mengandung bakteri yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh pada bayi tersebut. Kemudian sebaiknya menghindari kacang-kacangan seperti kacang tanah, kenari, almond, dan kacang-kacang yang lain, karena itu termasuk makanan yang mengandung alergen. Untuk pemberian daging, kuning telur, ikan, itu sebaiknya diberikan pada usia 8-9 bulan, karena di usia itu mereka sudah membutuhkan energi yang lebih dibandingkan pada sebelum usia 8 bulan. Tadi saya bilang, pemberian MPASI itu harus secara bertahap, mulai dari encer sampai menjadi kasar, sampai memiliki tekstur yang kasar. Pada usia 6-8 bulan, sebaiknya diberikan MPASI yang masih memiliki tekstur lembut atau lumat atau masih sedikit encer, karena pencernaan anak-anak pada usia 6-8 bulan itu masih mengadaptasi. Jadi sebaiknya diberikan makanan yang masih encer. Oh iya, pemberian seperti serealia, sayur-sayuran, buah-buahan itu sebaiknya diberikan sejak usia 6 bulan, karena itu sangat penting bagi bayi tersebut. Kemudian pada usia 9-10 bulan itu dinaikkan tingkatnya sedikit lebih kasar dibandingkan sebelumnya atau lebih kental. Pada usia 9-10 bulan, sebaiknya teksturnya ditingkatkan menjadi lebih kasar dibandingkan pada usia 6-8 bulan atau sedikit lebih kental dan tidak encer lagi. Karena di usia segitu sudah sistem pencernaannya sudah cukup baik. Kemudian semakin bertambahnya usia, setelah usia 10-12 bulan, itu makanan yang diberikan sudah sedikit kasar, cuma masih dicincang-cincang ya. Setelah lebih dari 12 bulan, makanan yang dikonsumsi sudah sesuai dengan makanan yang dikonsumsi orang dewasa. Jadwal pemberian ASI yang baik itu pada usia 6-8 bulan, 3-4 sendok makan atau 120 ml untuk 2-3 kali makan. Jadi anak itu masih
dan masih diselingi oleh ASI. Karena ASI sangat baik bagi bayi, boleh ditambahkan selingan seperti buah-buahan, jus, atau kemudian pada usia 9-10 bulan pemberiannya ditingkatkan menjadi 125 ml atau 4 sendok makan sampai atau lebih. Kemudian makannya masih 3-4 kali. Dan boleh ditambahkan selingan, dan jangan lupa masih diberikan ASI yang cukup. Kemudian pada usia 10-12 bulan, pemberiannya meningkat menjadi 200 ml atau lebih. Pemberian makannya 3-4 kali makan, ditambahkan 1-2 kali selingan seperti buah-buahan, jus, puding, dan ASI masih diberikan dengan cukup. Jadi pemberian ASI itu sampai usia 2 tahun bayi. Pemberian asupan ASI lebih baik sampai 2 tahun karena asupan ASI sangat baik untuk pertumbuhan balita anak-anak ibu sekalian. Baik, cukup sekian informasi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.